بحمدنا خلقي ورب نفسي وزنة عرشي ومداد كلمات سبحان الله بحمدنا خلقي ورب نفسي وزنة عرشي ومداد كلمات سبحان الله عدد خلقي ورب نفسي وزنة عرشي ومداد كلمات سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض عدد بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار بكلمة الله عدد ما في علم الله والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ترى كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد برحمة الله عدد ما في علم الله والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد برحمة الله عدد ما في علم الله والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة ألفا بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين صفة المرأة المطلوبة المرأة هي المدرسة الأولى للطفل اختار أحمد بن حنبل امرأة عوراء على أختها وكانت جميلة فسأل من أقلهما فقيل العوراء فقال زوجوني إياها. Bab menjelaskan tentang keutamaan sifat wanita yang dicari sebagai pendidik, sebagai wanita yang bisa mendampingi, wanita yang bisa menjadi semangat bagi seorang suami dan sekaligus menjadi wadah untuk anak-anaknya. Dikatakan al-mar'ah, wanita itu hiyal madrasatul ula adalah madrasah atau tempat mendidik yang pertama untuk anak kecil, untuk bayi-bayi kita, untuk anak-anak kita. Istri itu adalah madrasah yang pertama. Maka apabila pendidikan pada madrasah yang pertama ini sukses, nanti berikutnya insya Allah sukses juga. Tetapi kalau pada pendidikan madrasah yang pertama ini gagal, nanti berikutnya akan gagal juga. Sehingga wanita ini menjadi penentu untuk kesuksesan seorang anak. Wanita ini menjadi penentu. Adab mereka, cara bicara mereka di depan anaknya, doa mereka di setiap habis sholatnya, ini sangat diharapkan untuk seorang anak
yang diberikan oleh ibunya adalah sangat dibutuhkan. Maka cara berbicara, cara bersikap, cara makan, cara minum, cara dalam bergaul itu anak akan melihat. Kalau ibunya dilihat sering sholat duha misalnya, insya Allah anak itu akan kuat rekamannya. Kalau ibunya dia sering baca Al-Quran, maka anak itu akan kuat melihat, merekam. Kalau ibunya sering pegang tasbih, dia putar itu tasbih, dilihat oleh anaknya, maka anak itu akan kuat dia merekam, akan sangat kuat dia merekam. Nah, sehingga pendidikan yang pertama itu adalah di rumahnya sendiri, ibunya. Bagaimana kegiatan, bagaimana aktivitas ibunya sehari-hari. Begitulah nanti anaknya akan mencontoh. Jadi ini sudah menjadi konsep dalam agama Islam. Maka istri itu sangat menentukan. Yang dikatakan al-mar'ah hiyal madrasatul ula litifil. Wanita atau ibunya adalah madrasah yang pertama untuk seorang anak. Kalau sebaliknya, seorang ibu sering marah kepada anaknya. Mungkin itu anaknya dipukul, mungkin anaknya dijewer, mungkin anaknya dibentak-bentak misalnya. Anak itu akan terpola seperti itu. Anak itu akan terpola seperti itu. Tidak sholat dibiarkan, tidak ngaji dibiarkan, atau kadang jadwalnya ngaji nanti oleh ibunya diajak jalan-jalan ke mall misalnya. Jadwalnya ngaji dibiarkan itu main game misalnya. Nanti akan seperti itu sudah. Akan seperti itu cetakannya. Nah, sehingga penting kita belajar tentang masalah ini karena al-mar'ah hiyal madrasatul ula litifil. Adalah madrasah yang pertama. Imam Ahmad bin Hanbal diceritakan di sini, beliau dikasih 2 pilihan wanita untuk dinikahi. Dulu kan modelnya memang main kasih-kasih. Ini saya punya anak sampai mau tak nikahi. Karena memang dulu tidak mau terkontaminasi. Anaknya tidak mau terkontaminasi. Tapi kalau itu sudah orang baik, apalagi kayak kelasnya Imam Ahmad bin Hanbal, maka orang tuanya datang nawar. Ini saya punya anak, sampai mau tidak nikahi anak saya. Begitu memang. Umar bin Khattab juga memberikan contoh. Ketika anaknya sudah janda, Siti Hafsah, itu ditawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar menolak karena belum waktunya dan lain sebagainya. Tapi ada hal memang yang beliau ketahui, maka beliau menolak dengan halus. Sayyidina Utsman ditawari oleh Sayyidina Umar. Ini saya punya anak janda, apakah Anda mau nikahi anak saya? Sayyidina Utsman menolak. Kemudian ketika kondisi bingung, namanya punya anak janda, bingung beliau. Punya anak janda dan kekhawatiran anak itu tetap dalam naungan bapaknya, asuhan bapaknya. Kalau sudah janda balik lagi kepada orang tua, bingung. Lalu datanglah kepada Rasulullah SAW. Wahai Abu Bakar, engkau tidak usah khawatir. Anakmu akan dinikah oleh orang yang lebih baik. Anakmu akan dinikah oleh orang yang lebih baik daripada sahabat Abu Bakar dan sahabat Abu Bakar dan sahabat Utsman. Nah, ketika Sayyidina Umar dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi katakan demikian, anakmu akan dinikah oleh orang yang lebih baik dari keduanya. Maka kemudian Nabilah yang meminang. Setelah Nabi meminang dan pasti sudah menikah dengan Sayyidah Hafsah, lalu Sayyidina Abu Bakar sampaikan, wahai Umar, mohon maaf, sebenarnya aku bukan menolak ketika engkau tawarkan anak, tapi aku pernah dengar Nabi menyebut namanya. Nabi menyebut nama anak.
maka aku tidak berani menerima. Karena Nabi menikah itu kan berdasarkan perintah dari Allah. Siapa-siapa wanita yang dinikahi itu Nabi dapat perintah dari Allah. Semuanya istri-istri beliau, semua istri-istri beliau seperti itu. Nah, artinya itu bukan hanya sebatas pilihan Allah, bukan sebatas pilihan Nabi, tapi lebih lagi itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Aisyah dinikahi, beliau tidak punya anak, cuman kecerdasan beliau di atas rata-rata, di atas wanita rata-rata, termasuk yang terbanyak meriwayatkan hadis. Karena ada hal-hal yang murid-muridnya Nabi itu tidak tahu, kecuali hanya diketahui oleh istrinya. Kaitan dengan di dalam rumah, itu kan tidak semua muridnya bisa masuk bebas, kan tidak demikian. Sedangkan informasi agama harus disampaikan secara penuh. Apapun tingkah laku Nabi yang sifatnya perintah, yang sifatnya itu adalah mubah, sunnah, dan sifatnya mungkin larangan-larangan makruh dan seterusnya, itu tidak semua diketahui oleh para sahabat. Ada yang harus diketahui hanya istrinya ataupun orang-orang dalam, orang-orang dekat. Jadi Siti Aisyah dipilih misalnya, itu bukan pilihan Nabi, pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Imam Ahmad diberikan dua wanita, yang satunya tidak bisa melihat, yang satunya jamilah, cantiknya bukan main. Ini satunya cantik bukan main, yang satu tidak bisa melihat. Lalu ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, man aqalu, yang lebih berakal siapa ini? Yang keduanya, yang lebih cerdas, yang lebih kuat ingatan hafalannya siapa? Nah, kemudian dikatakan, oh ini yang matanya tidak sempurna, yang lebih berakal, yang lebih cerdas, yang lebih baik. Oh kalau begitu saya minta sama yang tidak bisa melihat. Itu pilihan Imam Ahmad. Artinya menikah ini bukan lagi urusan cantik-cantikan, bukan lagi sekedar urusan menikah, bukan, tapi ada program. Dalam pernikahan itu ada program. Kalau menikah itu sebatas ya menikah, orang akan pilih cantik-cantikan. Tapi kalau ada program ya seperti ini contoh, ada program untuk kebaikan-kebaikan. Mungkin ada program-program tertentu yang di sana sudah diprogramkan kemaslahatan ke depan. Diriwayatkan ini kaitan dengan wanita yang cerdas, wanita yang layak, yang dicari oleh para lelaki untuk menjadi pendamping, untuk menjadi pembimbing anaknya. Diceritakan seorang wanita masuk ke masjidnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah lagi duduk dengan sahabat-sahabatnya. Lalu wanita itu mengeluarkan tufah, apel. Mengeluarkan apel. Nah, itu apel dibelah. Yang satunya kemudian merah, satunya berwarna agak kekuningan. Diambil itu oleh Imam Hanafi tanpa ditanya. Itu wanita tidak bertanya, dia ambil saja itu apa. Setelah diambil, lalu dibelah oleh beliau. Wanita itu pergi. Setelah pergi menjauh, para sahabat daripada Imam Hanafi tidak mengetahui, murid-muridnya tidak tahu siapa wanita itu, tidak ada yang tahu. Nah, lalu setelah itu muridnya tanya, wahai Imam, ini wanita kasih apel kepada Anda. Habis itu diem, baru pergi. Apa itu apel? Ini ciri wanita cerdas, menjaga harga diri, muru'ah. Dia sebenarnya bertanya tentang haid. Dia bertanya tentang haid, dikasihlah ini apel. Dia bertanya, bagaimana sifat darah yang sebenarnya? Ini apel sebelah warnanya agak merah. Nah ini apel satunya lagi sudah agak kuning. Sifat warna haid yang benar dihukumi haid itu yang mana? Dan kemudian di bawahnya itu ada agak sedikit putih. Berarti sudah dipersiapkan oleh wanita itu, sudah dipersiapkan. Cuman ini isyarah
yang tidak gampang orang untuk memahami. Kalau sekarang dikasih apel dimakan sama orang kan gitu ya. Bukannya diambil pelajaran apa, mungkin ya sudah diterima dimakan mungkin begitu. Tapi ini cara-cara wanita cerdas zaman-zaman sebelumnya, zaman tabi'in, apalagi zaman sahabat, sangat-sangat menjaga kehormatan. Tidak gampang bicara sama orang banyak, tidak gampang bicara. Jadi sangat-sangat menjaga kehormatan. Wanita dulu itu begitu. Wanita dulu itu seperti itu. Akhirnya dijelaskan oleh Imam Hanafi, ini adalah tanda bahwa apabila darah ini yang muncul, ini artinya haid. Kalau darah ini yang muncul, berarti ini sudah tanda istihadah, mulai mendekati suci. Jadi dengan isyarat itu, apa maksud dari kisah ini dimunculkan dalam kitab ini, dicantumkan dalam kitab ini, bahwa wanita sholihah, wanita cerdas itu dengan kecerdasannya bisa menjaga harga dirinya dan sekaligus mendapatkan ilmu yang dia butuhkan. Pada satu contoh seperti itu, wanita dulu ya, wanita dulu itu seperti itu. Kemudian dikatakan, karena Ali radhiyallahu anhu yaqul syarru khisalir rijal khairu khisalin nisa. Seburuk-buruk perangainya laki-laki itu adalah sebaik-baik perangainya wanita. Seburuk-buruk perangai laki-laki itu adalah sebaik-baik perangainya wanita. Bagaimana maksudnya? Adalah jika hal itu terjadi baik bagi wanita, tapi tidak baik bagi laki-laki. Apa itu? Adalah al-bukhlu, pelit, bakhil ya. Pelit ini tidak baik bagi laki-laki. Syarrul rijal, seburuk-buruknya syarru khisalir rijal, seburuk-buruknya sifat daripada laki-laki, bakhil, pelit. Tapi bagi wanita itu bagus. Bagi wanita bagus. Apa maksudnya di sini? Umumnya yang punya harta itu kan laki-laki. Kalau laki-laki punya harta, dia punya kuasa mau bersedekah, memberikan pada orang lain, menerima tamu, memberikan ini dan itunya, mengizinkan. Karena itu hak milik laki-laki. Umumnya begitu. Nah, beda lagi kalau mungkin itu harta bersama, ya tentu kesepakatan ya. Tapi umumnya seperti itu. Maka kalau laki-laki itu bakhil, itu tidak bagus. Namun kalau wanita itu bakhil, bagus. Kenapa? Karena itu bukan hartanya mereka. Mau apa-apa pamit dulu sama suami, mau sedekah pamit dulu sama suami. Kalau itu hartanya daripada suami. Mau pinjamkan barang-barang rumah kepada tetangga, pamit dulu sama suaminya. Tidak main pinjemin saja. Ini wanita yang baik. Tapi akhlak yang ditegaskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib antara masing-masingnya itu sudah pada bagian-bagiannya. Yang kedua, az-zahwu. Zahwu ini sombong. Sombong. Kalau laki-laki sombong tidak bagus. Tapi kalau wanita sombong malah bagus itu. Wanita sombong itu malah bagus. Dalam artian tidak bebas dia disapa, tidak gampang jawab, ya gampang ngobrol, duduk bareng-bareng, sombong dia. Kalau ada orang datang, Assalamualaikum, salam, nggak enak, cara jawabnya nggak enak ya. Nah, tapi kalau misalnya dilembut-lembutin, ada telepon dilembut-lembutin misalnya, kemudian ada tamu diajak ngobrol panjang lebar, ini malah kurang bagus, malah kurang bagus. Tapi kalau laki-laki sombong nggak bagus ya. Kalau laki-laki sombong tidak bagus, tapi kalau wanita sombong itu malah bagus seperti itu. Ini karakter wanita yang soleh, seperti itu karakternya. Kemudian al-jubun. Jubun ini penakut. Laki-laki penakut tidak bagus ya. Laki-laki penakut tidak bagus. Ada kecoa di dalam kamarnya, teriak ya. Ini kan tidak bagus ya, kecoa takut. Nah, tapi kalau wanita
ada kecoa teriak, ya maklum, nakut deh, maklum kalau wanita penakut. Dan memang bagus seperti itu. Apa manfaatnya kalau wanita itu penakut? Dia tak gampang keluar bebas ya. Karena kalau pemberani nanti dia akan kemana-mana. Suruh keluar kota berani berangkat sendiri. Cuman itu kan tanda bahaya. Tanda bahaya. Nanti kemana berangkat sendiri. Itu tidak bagus malah. Di dalam ajaran agama Islam itu tidak bagus. Nah, sehingga di sini diberikan kriteria mana sifat laki-laki yang bagus dan mana sifat wanita yang bagus. Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberikan 3 kriteria. Yang pertama adalah al-bukhlu, wal-zahwu, wal-jubun. Jadi adalah bakhil, kemudian sombong, kemudian penakut. Ini 3 sifat baik bagi wanita, tapi tidak baik bagi laki-laki. Tidak baik bagi laki-laki. Kemudian satu poin lagi di sini diriwayatkan bahwa seorang namanya Abi Ma'syar. Beliau ini menyumpahi orang-orang untuk tidak akan menikah sampai musyawarah, sharing dulu sama 100 orang. Saya tidak akan mau nikah sampai saya bersharing dulu sama 100 orang tentang wanita. Mana sih wanita yang baik? Mana sih wanita yang layak saya nikahi? Jadi ketemu sama orang dia bersumpah, saya tidak akan nikah kecuali saya akan musyawarah dulu sama 100 orang. Ketemu satu orang diajak ngomong, bagaimana sih wanita ini? Ketemu satu orang lagi diajak ngomong, wanita itu bagaimana sih yang baik? Terus sampai 100 orang. Keliling dia itu sampai 100 orang ditemui, baru kemudian ketika sudah berjalan sampai bertemu 99 orang. Yang ke-100 ternyata dia bertemu orang gila. Orang gila. Bukan orang normal zahirnya. Jadi fara'a rajulan majnunan qad ittakhadha qiladatan min 'azmin wa sawwada wajhahu wa rakiba qasabatan kal faras bizuh mati. Jadi dia ketemu orang gila. Ini sudah yang namanya orang gila, jalan-jalan di pinggir jalan. Jadi bagaimana keadaannya seperti itu sudah. Lalu dia ucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dijawab sama orang gila. Ternyata bukan orang gila biasa. Bukan orang gila biasa ya. Orang gila yang nyamar. Banyak wali-wali Allah itu dia nyamar supaya tidak diketahui dia seorang yang dekat dengan Allah. Banyak yang seperti itu. Dia nyamar supaya dirinya tidak direpotkan. Karena kalau jadi ulama, orang yang dikenal mengerti, masyarakat sudah tahu, mau tidak mau dia pasti akan dijadikan rujukan, bertanya dan seterusnya. Tapi ada orang-orang pada tingkat tertentu sudah, mereka tidak mau sama makhluk, yang penting sama Allah saja. Dia pura-pura gila. Di hadapan orang tidak dihiraukan dia. Pura-pura gila di hadapan orang banyak, tapi dia sebenarnya punya hubungan spesial, punya hubungan harmonis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang ya, ada orang-orang seperti itu. Lalu ditanya, dia mengatakan begini, aku bertemu dengan 99 laki-laki, bertanya tentang wanita, karena aku takut fitnahnya wanita. Yang aku khawatirkan fitnah wanita. Seandainya aku nikahi dia, fitnahnya aku tidak mampu untuk membawa. Karena di zaman Bani Israel mereka gagal karena urusan fitnah wanita. Sama juga umat Nabi Muhammad seperti itu. Nah maka aku ingin musyawarah, wanita yang baik itu yang bagaimana? Aku mau menikah. Lalu dikatakan di'alam anna nisa thalatha. Wanita itu ada 3 macam. Wanita itu ada 3 macam. Wahidatun lak, wahidatun alaik, wahidatun la laka wa la alaik. Satu wanita itu milik kamu penuh sudah. Satu wanita musuh kamu. Satu wanita lagi ia bukan milik kamu, bukan musuh kamu juga. Ada 3. Wa amal lati laka fasyabatun dharifah lam tamassahar rijal.
in ra'at khairan hamidatillah wa in ra'at syarran qalat kullu rijal hakadha. Wanita yang menjadi total milikmu, penuh sudah milikmu, adalah wanita yang masih perawan, belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun, belum pernah dia pacaran. Kalau sekarang susah nyari dia, susah nyari sekarang, karena di mana-mana pacaran. Orang punya WhatsApp, orang punya Facebook, susah nyari sekarang. Yang pertama ini susah nyari. Walaupun ya insya Allah ada ya, tapi susah nyari. Karena dari pengaruh media sosial ini. Jadi sudah biasa kesana kemari, ke pantai, jalan-jalan ke gunung, sudah biasa ya. Jadi wanita yang hakikatnya milik kita itu wanita perawan, belum pernah disentuh laki-laki manapun. Ini hakikat milik kita. Kalau dia melihat kebaikan suaminya, dia akan memuji pada Allah. Kalau melihat keburukan, dia hanya akan mengatakan, ya beginilah laki-laki. Tapi dia tidak bisa banding-bandingin, karena itu yang dia lihat. Tidak bisa dia bandingin, mau nyalahkan, tidak bisa. Ya begini sudah laki-laki. Mungkin dia akan menyimpulkan dari apa yang dia pelajari, apa yang dia ketahui. Ya sudah begitu, tidak akan berlebihan. Ini yang pertama ya. Jadi perawan belum pernah disentuh oleh orang lain, belum pernah disentuh orang lain. Yang kedua, wa ammal lati 'alaika, wanita yang menjadi musuhmu adalah fa imra'atun laha waladun min ghairik fa hiya taslahur rijal wa tajma'u li waladiha. Adalah wanita yang sudah punya anak dari selain kamu, punya anak dari selain kita. Maka di saat dia harus melayani suaminya, dia tidak bisa melayani suaminya. Kenapa? Sibuk dengan anak. Kalau ada masalah dengan suaminya, nanti dia sharing sama anak. Bisa jadi jelek-jelekkan suaminya di depan anak. Bisa jadi jelek-jelekkan suaminya di depan anak. Ini musuh. Menjadi musuh, bukan milik kita sebenarnya. Walaupun dia menjadi istri kita, walaupun dia di samping kita, akan seperti itu keadaan. Kemudian yang tidak menjadi milik kita tapi tidak jadi musuh kita juga. Nah, jadi tidak menjadi milik kita, tidak jadi musuh juga. Artinya ngambang. Siapa mereka? Imra'atun qad tazawwajat bi ghairika qabla. Wanita yang sudah menikah dengan selain kamu. Artinya sudah janda. Fa in ra'at khairan qala hadza ma nuhibbu. Kalau dia melihat kebaikan, dia bilang, ini saya tidak suka yang begini. Wa in ra'at syarran hannat ila zawjihal awwal. Kalau dia melihat keburukan pada suami yang kedua ini, dia akan bilang, oh ini tidak lebih baik dari suami saya yang pertama. Suami saya yang pertama tidak begitu, dulu sampai jelek begini. Jadi tidak ada baiknya, tidak akan ketemu baiknya. Jadi dia tidak milik kita, tidak juga jadi musuh kita. Cuman sikapnya dia akan seperti itu. Kalau ada masalah dibanding-bandingin, kamu tidak sama suami saya dulu pertama. Bila perlu, kadang bahasa-bahasa kasar itu keluar, kurang ajar begini, kadang begitu. Ini ciri-ciri wanita yang dijelaskan dalam agama. Apa tujuannya? Ya untuk kita memahami, menyadari bahwa tidak mudah untuk mencari seorang wanita, lebih-lebih untuk anak kita. Kita mau taruh air sperma di sana, kemudian nanti dia akan membawa anak kita. Dia harus mendidik, harus membimbing, dia harus mengantarkan anak kita pada kesuksesan agama terutama. Itu tidak gampang. Tapi yang sudah kadung jalan ya mau bagaimana lagi ya? Yang sudah kadung, yang belum, ini perlu pertimbangan seperti itu. Pun cari menantu juga sama ya. Cari menantu juga kita orang tua kira-kira begini kriterianya. Kalau cari menantu, jadi tidak syukur, oh itu menantu saya cantik, oh itu menantu saya sukses. Jangan begitu melihat. Lihat dulu ini perkara-perkara. Insya Allah sukses ya. Tapi kalau salah dalam melihat, nanti nyesalnya tiba-tiba kaget nanti ya. Kok begini. Nyesal nanti ya, kaget. Kalau kita tidak mengikuti konsep dalam agama.
Jadi semua sudah diajarkan. Semua sudah diajarkan bahwa kalau kita mau pelajari dengan sungguh-sungguh, mau penuhi, insya Allah akan ada manfaat yang baik. Tapi kalau tidak, nah maka ya itulah penuh dengan kaget, kok begini, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita semuanya, Allah tunjukkan jalan kita semuanya, Allah berikan hal-hal yang baik dan berkah, dan mudah-mudahan apabila Allah karuniakan anak dari istri-istri kita, mudah-mudahan mereka bisa membawa anak-anak kita, menghantarkan pada kesuksesan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah selalu bimbing kepada mereka untuk menjadi wanita-wanita yang salihah, untuk menjadi wanita-wanita yang bisa dibanggakan oleh suami. Kalau disuruh suaminya, mudah-mudahan gampang nurut, diperintahkan yang hak, yang baik dalam rangka menerapkan ajaran syariat ini, mudah-mudahan mereka menjadi wanita-wanita yang gampang mengikuti perintah-perintah suaminya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا فقنا فقه اهلنا وقربت لنا وفقنا في ما ترضيك فعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وخلاف يا علماء ناخذ كل شر اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang ingin disyarikan, yang punya tugas disilahkan.